Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Azlan Afandi, NIM O01200086 dari kelas teori B. Berikut ini saya akan melakukan uji one way ANOVA. Apa itu uji one way ANOVA? Ya, kita buka. Cara melakukan analisis ANOVA satu faktor dengan menggunakan aplikasi SPSS. Analisis one way ANOVA atau uji ANOVA satu faktor pada dasarnya bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada variabel terikat di semua kelompok yang dibandingkan. Nilai masing-masing kelompok dilihat berdasarkan pada variabel bebas yang berskala kategori. Fungsi variabel bebas di sini sebenarnya adalah untuk mewakili kelompok-kelompok yang akan diteliti. Variabel bebas dalam analisis ANOVA satu faktor disebut juga sebagai variabel faktor. Sementara kelompok-kelompok yang dibandingkan disebut sebagai variabel tingkatan faktor. Selanjutnya kita baca persyaratan penggunaan analisis ANOVA. Yang pertama, sebaran data untuk masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Yang kedua, variabel terikat harus mempunyai kesamaan varian atau bersifat homogen. Dengan demikian, tentunya kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Yang ketiga, subjek dalam setiap kelompok harus dipilih secara random atau acak dengan menggunakan teknik probabilitas. Yang keempat, data penelitian untuk variabel terikat idealnya berskala interval. Sementara jika data penelitian yang diperoleh berskala ordinal, maka sebaiknya ditransformasi atau diubah menjadi skala interval terlebih dahulu. Transformasi data bisa dilakukan dengan MSI atau metode successive interval. Yang kelima, kelompok yang dibandingkan harus berasal dari sampel yang berbeda atau tidak berpasangan. Dengan kata lain, responden penelitian untuk masing-masing kelompok haruslah berbeda. Yang terakhir, variabel bebas idealnya bersifat non-metrik atau berskala ordinal. Selanjutnya kita harus membuat data untuk one way ANOVA. Kita akan menguji tentang IPK daerah Surakarta. Seperti ini, kita telah membuat 30 responden untuk IPK daerah Surakarta. Yang kita ujikan yaitu daerah, kota, kecamatan, dan desa. Yang kita beri kode 1 untuk daerah kota, 2 untuk kode daerah kecamatan, dan 3 untuk daerah desa. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya kita masuk ke variable view. Yang pertama kita masukkan IPK. Dan yang kedua kita masukkan daerah. Selanjutnya untuk labelnya kita isi IPK. Dan untuk daerah, kolom daerah, labelnya kita isi kota, kecamatan, dan desa. Selanjutnya untuk values-nya, kita masukkan value 1 untuk label kota, untuk value 2 untuk label kecamatan, dan value 3 untuk label desa. Dan kita tekan OK. Selanjutnya kita masuk ke data view-nya. Lalu kita masukkan data yang kita peroleh.
untuk 30 responden. Kita tekan paste. Selanjutnya untuk kodenya, kita copy. Selanjutnya kita tekan paste. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tekan analyze, lalu compare mean, lalu one way ANOVA. Selanjutnya kita masukkan data IPK ke dependent list dan kota, kecamatan, dan desa ke faktor. Lalu kita tekan post hoc. Lalu untuk LSD-nya kita centang. Lalu selanjutnya continue. Lalu untuk option-nya kita tekan homogeneity of variance test. Kita centang. Lainnya kita tekan continue. Lainnya kita tekan OK. Lalu kita tunggu datanya. Nah, untuk cara membacanya, kita mendapatkan F hitung yaitu 16,451 dan signifikasinya 0,000. Berarti data kita tidak homogen karena F hitung lebih dari signifikasi. Lalu selanjutnya untuk F hitungnya pada data ANOVA kita mendapatkan 30,755 dan signifikasinya 0,000. Maka data ANOVA kita berarti ditolak. Sekian dari saya, kurang lebihnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.